Sementara itu pemirsa, ratusan pengemudi taksi di Brussels, Belgia melakukan protes menolak kenaikan biaya aplikasi dan lonjakan harga bahan bakar selama perang di Timur Tengah. Ratusan supir taksi membunyikan klakson dan menutup jalan yang menyebabkan kemacetan Boulevard Paceso, Brussels, Belgia. Mereka memprotes keringanan pajak bagi aplikasi, sementara mereka menanggung beban akibat lonjakan harga bahan bakar. Saat ini taksi di Belgia berada dalam kondisi kritis karena kenaikan biaya bahan bakar, komisi platform yang terus meningkat, dan peraturan yang tidak adil. Blokade Iran terhadap Selat Hormuz telah mengganggu sekitar 20 juta barel pengiriman minyak harian. Dibandingkan sejumlah kota besar di Asia, Jakarta belum dikategorikan sebagai kota aman bagi warganya. Kejahatan jalanan masih marak terjadi, sebagian sulit dilacak karena minimnya CCTV. Rencana penambahan ribuan titik CCTV sudah mendesak direalisasikan. Meski menyandang gelar sebagai salah satu kota maju di Asia, soal keamanan Jakarta cukup tertinggal dibandingkan kota besar di Korea Selatan dan Singapura. Kejahatan jalanan masih marak terjadi, mulai dari jambret, begal, hingga penyiraman air keras. Sebagian kasus sulit dilacak karena minimnya kamera pengawas atau CCTV. Kajian PricewaterhouseCoopers pada 2017, Jakarta butuh sedikitnya 70.000 titik CCTV, tapi sampai akhir tahun 2025 baru terpasang 4.000 titik. Jumlah itu jauh tertinggal dibandingkan kota besar di Asia lainnya. Di Seoul, Korea Selatan, dengan penduduk tidak jauh beda dengan Jakarta, mengoperasikan 160.000 CCTV, sementara di Singapura 90.000 CCTV dan ditargetkan mencapai 180.000 beberapa tahun ke depan. Mengejar ketertinggalan, Pemprov Jakarta akan mengintegrasikan CCTV dari gedung bertingkat setinggi 4 lantai lebih untuk terkoneksi dengan sistem Pemprov Jakarta. Juga akan menambah 30.000 CCTV di kelurahan hingga gang sempit. Nanti gedung-gedung yang lantainya lebih dari 4 sesuai dengan Pergub akan dikoneksikan dengan CCTV yang dikelola oleh pemerintah DKI Jakarta, sehingga dengan demikian Jakarta akan menjadi terintegrasi. Dan kemudian untuk kelurahan dan sebagainya tetap akan kita pasang. Bukan soal banyak-banyakan jumlah CCTV yang dipasang, DPRD DKI Jakarta mengingatkan efektivitas penggunaan CCTV mulai dari kesiapan pusat kontrol dan SDM yang memantau 24 jam secara real time. Penempatan CCTV berdasarkan peta kerawanan hingga perlindungan data dan privasi. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Anda kembali di Sindo Malam. Menolak direlokasi, warga membuklade jalan di Kalideres, Jakarta Barat. Mereka mengadang petugas dan akan membongkar bangunan. Puluhan warga Kelurahan Kamal dan Pegadungan, Kalideres, Jakarta Barat mengadang petugas yang akan melakukan relokasi. Mereka memilih bertahan dan menolak untuk dipindahkan. Alotnya negosiasi berujung pada kericuhan. Lahan seluas 65 hektar di kedua kelurahan nantinya akan digunakan sebagai lokasi pemakaman baru mengingat keterbatasan lahan di Jakarta. Saya warga masih ingin mempertahankan tempat tinggal yang selama ini mereka tinggalin, walaupun ya harus sadarin bahwa ini adalah lahan pemerintah. Dari sini nggak setuju sebenarnya. Kenapa Bu nggak setuju? Ya kan sekolah anak saya jauh. Sekolah anak saya di sini. Terus di sini. Ditawarin pemerintah untuk pindah kemana Bu? Ke Rusun. Daerah mana Rusun? Daerahnya pertama penawaran di Nagrek, selalu di Nagrek, Cilincing dan Rorotan. Di Nagrek. Sedangkan saya kan kerjanya posisi saya kerja di sini, anak saya sekolah di sini, suami saya kerja di Tangerang. Nggak mungkin dong, bentrok. Menggunakan alat berat, petugas gabungan membongkar bangunan rumah dan memindahkan perabotan warga dari lokasi. Sebelumnya, warga sudah diberikan tenggat waktu untuk direlokasi maupun pindah secara mandiri. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, warga Gaza Utara menggelar sholat gaib dan doa bersama sebagai bentuk penghormatan bagi 3 prajurit Indonesia yang gugur di Lebanon.
Salat dan doa dipimpin oleh Sheikh Manun. Salat gaib yang dilaksanakan di Jabalia, Gaza Utara berlangsung hikmat dan diikuti puluhan warga Gaza, Palestina. Doa dipanjatkan tak lama setelah kabar meninggalnya ketiga prajurit Indonesia akibat serangan Israel di Lebanon. Sheikh Manun selaku pemimpin salat gaib juga menyampaikan rasa duka mendalam sekaligus penghormatan atas pengorbanan para prajurit Indonesia yang telah gugur. Pemirsa, selain itu Asabri memberikan santunan 450 juta rupiah masing-masing kepada keluarga prajurit penjaga perdamaian PBB yang gugur di Lebanon. Selain Asabri, keluarga juga menerima santunan puluhan juta rupiah. Serka Numerta Muhammad Nur Ihwan, salah satu prajurit penjaga perdamaian yang gugur di Lebanon, dimakamkan di kampung halamannya di Taman Makam Pahlawan Giri Darmoloyo, Magelang, Jawa Tengah. Usai pemakaman, Direktur Hubungan Kelembagaan Asabri, Haidir Abdurrahman, menyampaikan santunan yang menjadi hak prajurit yang gugur. Santunan 450 juta rupiah untuk masing-masing keluarga 3 prajurit yang gugur dapat membantu keberlangsungan pendidikan anak-anak korban. Menyampaikan hak kepada para almarhum karena beliau meninggal di medan laga, jadi satu cara sebagai prajurit yang gugur yang kepada masing-masing akan diberi santunan sebesar 450 juta rupiah. Sementara untuk korban luka yang masih dirawat di luar negeri, Asabri akan menanggung seluruh biaya pengobatan jika telah pulang ke tanah air. Keluarga ketiga prajurit yang gugur juga mendapatkan santunan dari sejumlah pihak puluhan juta rupiah. Dari Magelang, Jawa Tengah, Didi Dono Hartono, iNews melaporkan. Di tengah serangan Amerika Serikat dan Israel ke Iran, Duta Besar Iran terus melanjutkan safarinya bersilaturahmi dengan para mantan presiden dan wakil presiden Indonesia. Tak hanya itu, Dubes Iran juga bertemu dengan sejumlah tokoh cendekiawan Muslim. Duta Besar Iran untuk Indonesia, Muhammad Borujerdi, melanjutkan safari silaturahminya kepada sejumlah tokoh-tokoh dan mantan petinggi di tanah air. Terbaru, sang Dubes mengunjungi Presiden ke-6 Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono di kediamannya di Cikeas, Jawa Barat. Langkah diplomatik ini diambil untuk menyampaikan perkembangan terkini di kawasan, serta menggalang dukungan bagi kampanye anti perang. Sebelumnya, Borujerdi juga menemui Presiden ke-7 Joko Widodo di kediamannya di Solo, Jawa Tengah. Kedua pihak membahas situasi terkini yang timbul akibat perang yang dipaksakan terhadap Iran, serta dampak kemanusiaan dan ekonomi yang ditimbulkan. Jokowi juga menyampaikan rasa simpati kepada rakyat Iran, serta menyatakan dukungannya terhadap ketangguhan dan perlawanan pemerintah dan rakyat Iran dalam mempertahankan kedaulatan nasional. Sang Dubes juga menyambangi Presiden ke-5 Megawati Soekarno Putri di kediamannya di Menteng, Jakarta. Dalam pertemuan itu, Megawati mengungkapkan selamat atas terpilihnya pemimpin tertinggi baru Iran, Mojtaba Khomeini. Sebelumnya, Megawati juga menyampaikan duka cita yang mendalam atas wafatnya pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khomeini, dalam serangan AS Israel ke Iran. Tak hanya mantan presiden, Borujerdi juga menemui mantan wapres sekaligus Ketua Umum PMI Yusuf Kala di markas pusat PMI di Jakarta. Dubes meminta bantuan kemanusiaan bagi korban terdampak, menyusul terbatasnya akses layanan medis dan logistik di Iran. Kedua tokoh juga pernah bertemu sebelumnya guna membahas peluang peran Indonesia untuk bisa menengahi konflik yang terjadi di Iran.